Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di Education Podcast, Pak BEM Epkip 2022. Di sini kita bakal bincang-bincang mengenai tentang kebudayaan bersama saya Rafli Pasa dan juga narasumber yang luar biasa, seorang budayawan asli dari Tasikmalaya, Pak. Insya Allah. Insya Allah. Asli Tasik, yaitu Bapak Bode Riswandi, ya Pak. Beliau ini merupakan salah satu budayawan lokal Tasikmalaya yang salah satu juga penggiat kebudayaan ya, penggiat budaya bisa dibilang seperti itu. Mungkin pertanyaan pertama Pak, mungkin dari perkenalan, mungkin pasti semuanya udah tahu siapa Bapak gitu, tapi sebagai pembuka kita perkenalkan terlebih dahulu gitu Pak. Mungkin dari Bapak silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bode Riswandi, sehari-hari aktivitas sebagai pengajar di Universitas Siliwangi dan aktivitas lainnya berkesenian. Dan alhamdulillah hari ini sedang dipercaya untuk memegang Dewan Kesenian Kota Tasikmalaya untuk periode kedua. Luar biasa Pak. Jadi beliau juga merupakan yang memegang kebudayaan di Kota Tasik. Dewan Kesenian Kota Tasikmalaya. Oke, baik seperti itu Pak. Di sini kita bincang-bincang santai Pak mengenai tentang budaya, mulai dari permasalahan seperti itu sampai solusi dan juga cara pandang Bapak mengenai tentang budaya yang ada di Tasikmalaya, baik itu lokal maupun yang sudah mendunia gitu Pak. Mungkin dari pertanyaan kedua yaitu pandangan Bapak gitu mengenai tentang budaya lokal yang sekarang pasti udah mendunia, contohnya angklung nih Pak. Ya. Pandangan Bapak itu seperti apa sih Pak? Jadi identitas kebudayaan nasional itu sebetulnya tidak ada. Oh iya. Bila tidak ditopang dengan eksistensi kebudayaan-kebudayaan lokal, bukan hanya Sunda ya, semua kebudayaan lokal, kearifan lokal atau local wisdom yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah. Nah, jadi kebudayaan nasional kita itu ditopang oleh seluruh bentuk produk kebudayaan yang ada di tanah air kita. Nah, sumbangsi-sumbangsi itu perlu kita ketahui. Misal, apakah angklung tadi yang dikatakan itu sebentuk kesenian tradisi? Yeah. Hari ini ya itu bisa dianggap sebagai kesenian tradisi, tetapi ketika bambu ditemukan sebagai alat musik kemudian dikenal sebagai angklung, pada masanya itu kontemporer, itu modern. Nah, bagaimana proses menjadi kesenian itu menjadi bentuk kesenian lokal atau budaya kearifan lokal itu ditempa oleh waktu. Mungkin tidak bentuk kesenian ini tumbuh dalam 2 generasi. Setelah itu penerusnya ada tidak, kemudian berkembang tidak, kemudian hidup tidak berbagai macam komunitas, bentuk-bentuk kesenian lain, program-program yang lain, ternyata bertahan. Lalu setelah lebih dari 2 generasi itu masih bertahan eksistensinya, maka itu dapat dikatakan sebagai bentuk kesenian tradisi. Apakah kesenian tradisi itu sudah menjadi milik nasional? Belum tentu juga. Yeah. Tetapi bila mana angklung sekarang tidak hanya dikenal di daerah Priangan atau Jawa Barat, tapi juga dikenal di Minang, dikenal di Bugis, dikenal di Papua dan sebagainya, bahkan ke luar negeri. Iya. Nah, itu kemudian menggambarkan ternyata angklung itu budaya lokal yang kemudian memiliki cita rasa nasional. Seperti itulah metamorfosa kebudayaan lokal dimanapun ada. Iya. Oke, jadi itu yang lokal ke dunia. Kalau contohnya yang dari dunia ke lokal, Pak, tanggapannya itu seperti apa, Pak? Ini penting dipahami. Selalu ada anggapan, biasanya ini keluar dari pemikiran-pemikiran yang kolot ya. Iya. Pemikiran-pemikiran yang arkais tuh. Setiap muncul kebudayaan dari luar ya atau asing, seolah-olah kita hidup sebagai manusia yang introvert. Baik itu tidak baik bagi kesehatan kebudayaan kita. Nah, cara pandang menjawab itu bagi saya adalah cara pandang yang sesat. Karena setiap kesenian itu, setiap produk kebudayaan dimanapun ya, bukan hanya di sedunia, itu hasil kreativitas manusia yang berakal. Betul. Cocok atau tidak cocok kembali kepada kultur. Nah, kalau saya memiliki tawaran, kita tidak boleh menolak setiap perkembangan apapun itu bentuk kebudayaan yang datang dari luar, selagi itu bisa memperkaya kebudayaan yang kita miliki. Itu satu. Mengapa misalnya itu harus dilakukan? Kita tidak hidup di zaman batu.
kita tidak sedang hidup di zaman yang begitu-begitu saja. Kita selalu berkembang. Pada fase yang hari ini, siapa yang tidak kenal dan dekat dengan dunia gawai, gadget dan sebagainya? Siapa orang dari usia anak-anak sampai dewasa itu sudah dekat dengan dunia gawai. Nah, kebudayaan melampaui batas-batas itu. Setiap perkembangan kebudayaan muncul di dalamnya. Maka jangan salahkan bila mana misal angklung ditinggalkan oleh kaum milenial atau baby booms. Iya. Ya karena pangsa pasar mereka, daya tangkap mengapresiasi keseniannya berbeda dengan masa yang lalu. Nah, kesenian atau kebudayaan luas dalam istilah Latinnya itu fortiter in re suaviter in modo. Kita mesti keras dalam prinsip tapi luas dalam tindakan. Kawinkan semua produk kebudayaan kita dengan kemajuan zaman hari ini. Kalau kebudayaan kita, bentuk-bentuk atau produk-produk kebudayaan kita mau berterima. Wayang misalnya. Dulu kalau kita menonton wayang itu harus tamat sampai selesai. Kalau dimulai pukul 9, selesai pukul 4 subuh. Ada mitos-mitos kayak gitu ya, Pak. Nah, mitos-mitos kan dikembangkan. Harus Kalau sampai tidak selesai. tamat, Iya. nanti semua onam. Ada sesuatu lah begitu. Artinya kan satu ajaran yang bagus kalau kita mengapresiasi jangan setengah, tapi harus full. Iya. Tapi dari masa ke masa kita punya generasi yang berbeda. Misalnya generasi siapa? Rafli. Mungkin hanya 1-2 orang yang kuat bertahan nonton wayang di tengah lapang dari jam 8 malam sampai jam 4 subuh. Atau generasi milenial sekarang nih, perempuan lebih baik nonton Aldebaran dan Canci dari pertama dulu. Nah, Drakor ya. ada loss generasi yang panjang. Seniman, pelaku kebudayaan adalah yang tadi saya katakan fortiter in re suaviter in modo. Dia harus tegas dan prinsip, luas dalam tindakan. Maka modifikasi, akselerasi, inovasi itu dilakukan. Nah, almarhum Asep Sunandar Sunaria salah satu contoh misal memangkas durasi pertunjukan wayang menjadi 4 jam, 3 jam. Dan penontonnya tetap banyak. Kemudian dikawinkan lagi dengan dunia informasi dan teknologi yang canggih. Ada misalnya wayang Sule itu di salah satu stasiun televisi. Hanya 1 jam 45 menit mungkin, sisanya bumper in, bumper out dan iklan. Dan orang masih menyenangi itu kan generasi muda. Iya. Dari kita lihat di situ produknya, wayangnya tetap ada, tidak hilang, tapi dikemas ke dalam bentuk kekinian. Lebih modern ya, Pak. Nah, itu udah falsafah nenek moyang kita di Sunda juga sudah sangat futuristik sebetulnya. Nenek moyang kita yang konon belum mengenal Twitter, Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya, ternyata pikirannya lebih canggih daripada kita yang hidup di zaman modern. Betul. Pepatahnya kan, mi indung ka waktu, mi bapak ka zaman. Ya, misalnya pertunjukan wayang golek ya. Iya. Ada satu kultur dulu orang tua kita mengajarkan kepada generasi masa lalunya. Kalau nonton wayang itu kan harus tamat. Harus selesai. Harus selesai. Kalau jam 8 sampai jam 4 subuh ya harus selesai. Karena kalau tidak selesai, pulang tengah jalan, Ada mitos. mitos itu kan berkembang nanti ya. Kayak nyampe rumah. Nyampe rumah dan sebagainya. Itu ajaran yang bagus sebetulnya. Ketika kita harus menghargai, mengapresiasi setiap karya orang, harus yang selesai. Tapi generasi-generasi kan berbeda kebutuhan, berbeda selera. Harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman hari ini. Betul. Angkatan Rafli tidak mungkin hanya 1 atau 2 orang lah yang masih bertahan untuk nonton sampai itu. Selebihnya dia negosiasi dengan dunia gadgetnya hari ini. Ya kalau tidak Ikatan Cinta, Mobile Drakor Legends ya, dan Pak. sebagainya, Drakor. Drakor dan sebagainya. Tapi itu bukan berarti buruk ya, itu bagus. Hanya kesenian atau produk kebudayaan yang lain itu kan hasil kreativitas manusia yang berpikir. Bisa saja dimodifikasi atau dielaborasi atau bahkan dikolaborasi. Contoh misal almarhum Asep Sunandar Sunaria kemudian memangkas durasi yang panjang tentang pertunjukan wayang itu dengan 3 jam, 2 jam. Tapi masih bisa dinikmati. Masih bisa dinikmati. Kemudian kecanggihan teknologi yang kita alami hari ini itu juga sebagai lahan
untuk mengawinkan kesenian dan produk kebudayaan yang lain dengan kecanggihan itu. Sebagai media ya Pak ya? Sebagai media, ya wayang sule misalnya di salah satu stasiun televisi kan juga banyak ditonton. Iya. Iya. Dan pasti lebih banyak yang menontonnya. Kenapa? Dengan durasi yang singkat, bukan berarti menghilangkan dasarnya, wayangnya tetap ada, tapi kemasannya lain. Itu yang diajarkan sebetulnya oleh para leluhur kita yang notabene belum begitu, bukan begitu akrab, yang notabene mereka tidak mengenal, bahkan mempunyai media sosial semacam kecanggihan manusia modern kita hari ini. Tapi mereka sudah mampu berpikir futuristik lewat ajaran-ajaran yang penuh dengan siloka, petanda. Mi indung ka waktu, mi bapak ka zaman. Kan begitu tuh leluhur kita. Kita sebagai manusia modern tidak mungkin terlepas dari dasarnya tradisi. Tapi juga kita tidak boleh menolak setiap yang datang untuk kemajuan zaman. Setidaknya itu disambut sebagai peluang bahwa kita akan hidup dari masa ke masa. Nah itu kebudayaan berkembang. Jadi kebudayaan itu kan bukan hanya kesenian. Terlalu sempit kita mengatakan kebudayaan adalah kesenian ataupun kesenian adalah kebudayaan. Itu terlalu sempit. Kesenian itu salah satu elemen dari kebudayaan. Kalau kita analogikan kebudayaan itu rumah, di rumah itu ada banyak kamar, maka di kamar-kamar itulah ada nama-nama. Ini kamar kesenian, ini kamar bahasa, ini kamar perkakas, ini kamar hukum, ini kamar tentang tata adat dan sebagainya. Ya, kalau dalam teori Kuncoro Ningrat itu ada 7 pilar kebudayaan. Sekarang dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017 kan lebih dari itu. Itu tuh. Oke, mungkin nyambung ke situ Pak. Mengenai tentang tadi yang anak muda zaman sekarang, pandangan Bapak nih gimana sih filosofi kebudayaan lokal atau pandangan budaya lokal anak muda zaman sekarang nih Pak, nyambungnya yang tadi kan yang menurut Bapak gitu anak sekarang tuh kayak gimana sih mandang budaya lokal itu seperti apa? Tidak ada satupun individu manusia yang hidupnya terlepas dari batas-batas kebudayaan. Nonsense. Semua manusia terlahir dari kalang-kalang kebudayaan. Ya, ketika kita lahir di Tasikmalaya misalnya, itu pasti akan hidup dengan kultur kesundaan. Iya. Meskipun di rumahnya itu tidak dibiasakan berbahasa Sunda. Iya, dibiasakan bahasa Indonesia kalau sekarang. Tapi kulturnya secara umum dan itu de facto kita hidup di kultur Sunda. Begitupun daerah-daerah yang lain. Nah, anak muda itu memiliki potensi besar dalam pengembangan kebudayaan. Karena di generasi anak muda lah sebetulnya estafet itu kan harus berjalan. Tetapi kebudayaan bukan barang yang hadir begitu saja. Itu hasil olahan, hasil kreasi, hasil cipta, hasil karsa manusia. Jadi kalau anak muda yang berkebudayaan atau yang berbudaya, pasti dia manusia yang berpikir. Betul. Nah, budaya itu tidak bisa dikatakan sebagai bentuk kebudayaan kalau tidak ada karyanya. Lalu pertanyaannya kepada diri sendiri sebagai autokritik, sudahkah kita sebagai generasi muda berkarya? Lalu karya saja kan tidak cukup. Apakah kemudian karya itu dapat dinikmati oleh khalayak umum? Itu prinsip dasar kebudayaan. Maka yang diperlukan bagi anak muda hari ini, ya tadi pepatah Latin itu fortiter in re suaviter in modo. Kita mesti kuat dalam prinsip, tetapi luas dalam tindakan. Bisa menerima ya Pak, bisa menerima dari luar. Oke, seperti itu. Nah, permasalahan kenapa gitu kebanyakan anak muda zaman sekarang, contohnya saya mungkin ya, pasti ada kebanyakan sekarang tuh kurang dalam hal merawat budayanya gitu Pak. Jadi permasalahan yang paling signifikan di anak muda zaman sekarang tuh apa Pak? Ya, sekarang hidup pada dunia serba instan. Dan generasi muda hari ini adalah generasi yang dimanjakan dengan yang serba instan itu. Betul. Ingin apa-apa, instan. Tinggal klik. Muncul. Tapi itu penting kan, sebagai perkembangan dunia informasi teknologi itu sangat penting. Yang menjadi kurang baiknya, kemudian itu membuat kita menjadi kelangenan untuk tidak bersikap. Ya sudahlah, gampang. Besok ujian, nggak perlu mengapa, tinggal klik saja. Mbah Google itu dapat memberikan beberapa banyak informasi yang kita butuhkan pada saat terdesak. Atau
besok ujian, ya nanti malam baca. Nah, budaya instan itulah yang menyebabkan degradasi generasi muda cenderung abai terhadap kebudayaan. Bahkan pada prinsip yang lain, kalau kita berbicara kebudayaan, kita berbicara identitas loh. Orang Sunda dapat dibedakan dengan orang Bugis. Orang Bugis dapat dibedakan dengan orang Minang. Baik dalam struktur fisik, atau dalam pengolahan bahasa, atau dalam adat istiadatnya. Atau yang lebih dekat, orang Tasik dengan orang Ciamis yang sama-sama Sunda juga itu dapat dibedakan secara kategori. Nah, itu yang membedakannya adalah bagaimana hidup berkultur di tiap-tiap daerah. Kalau Rizal jangan-jangan orang Ciamis misalnya ya. Rizal orang Tasik kan? Rapli Pak. April orang Tasik kan? Rapli orang Tasik kan? Iya, orang Tasik. Rapli jangan-jangan orang Ciamis. Raf, isukan saya ke rumah ya. Nah, Rapli akan jawab, oke siap. Rapli pasti besoknya akan menunggu karena sudah janji. Tapi jangan salahkan orang Ciamis jika dia tidak datang besok harinya. Karena kata isukan Ciamis dan Tasik berbeda, walaupun sama-sama Sunda, walaupun jarak tempuhnya ya setengah jam selesai. Nah, kultur itu yang harus dibaca. Betul. Jadi budaya instan ini salah satu faktor ya, bukan faktor utama, tapi salah satu faktor yang menyebabkan anak muda hari ini cenderung abai terhadap kebudayaan. Padahal secara jati diri dia hidup dan tumbuh tidak terlepas dari kebudayaan yang melingkarinya. Seperti itu. Oke, dari permasalahan yang tadi udah dijelasin, solusinya mungkin Pak. Solusinya seperti apa nih? Tips buat anak muda sekarang gitu, solusinya supaya nggak abai gitu. Ya, kita mesti sadar bahwa tidak mungkin ada negara bernama Indonesia kalau tidak ada proses kebudayaan di dalamnya. Kita juga mesti sadar bahwa kita orang Tasik, orang Manujaya, orang Teraju, orang Sodong dan sebagainya, kalau tidak ada identitas yang melekat pada dirinya. Nah, kesadaran itu adalah poin pertama bahwa kita hidup di latar belakangi oleh kebudayaan yang mengikat. Yang kedua, kita juga anak muda itu punya potensi besar sebetulnya. Anak muda hari ini dia punya peluang besar untuk mengembangkan kebudayaan sejauh apapun, karena kecanggihan teknologi itu lebih cepat ditangkap oleh anak muda hari ini daripada generasi-generasi sebelumnya. Tidak semuanya ya, tapi oleh kebanyakan dari sebelumnya. Hanya mampu tidak anak muda memainkan gawai yang kita punya untuk memerankan, mengembangkan kebudayaan yang kita miliki sampai ke kancah lebih luas. Ada satu teori itu ditulis oleh Alvin Toffler, 3 peradaban besar perubahan manusia, dimulai dari perubahan agraris, perubahan industrialis, dan yang terakhir perubahan dunia informasi dan teknologi. Nah, anak muda hari ini, generasi Z, generasi baby boomers itu hidup pada generasi itu. Generasi di mana gawai tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa gawai bukan lagi satu benda primer, tapi benda yang sangat lumrah ditemukan, bahkan ketika makan, tidur, aktivitas sehari apapun itu dekat. Mainkan itu oleh anak muda kita hari ini. Kalau kita tidak mampu menjadi pelaku atau praktisi kebudayaan secara langsung, minimal kita menjadikan peran yang lain. Apa yang kita punya, kita pandai dalam memainkan gawai, mainkan itu. Kemudian berikutnya, misal kalau di daerah ada satu bentuk kebudayaan yang hampir punah, bisa jadi karena dia tidak mampu membaca perkembangan zaman. Yang mampu membaca perkembangan zaman pasti anak muda. Kawinlah anak muda itu dengan apa yang menjadi kekhawatiran, lalu mainkan peran di situ. Ambil peran. Anak muda hari ini harus menjadi lab kebudayaan bagi masyarakatnya. Apalagi kampus, wajib itu kampus menjadi laboratorium kebudayaan. Ya. Jadi pendidikan juga bagian dari kebudayaan. Hukum bagian dari kebudayaan. Semua aspek kehidupan ini bagian dari produk kebudayaan. Jadi luas sekali. Begitu, Jal. Peran anak muda hari ini. Ambil peranan untuk maju tampil di depan bahwa saya bisa mengembangkan kebudayaan dengan kemampuan yang saya punya.
Luar biasa. Jadi seperti itu teman-teman pandangan dari seorang budayawan yaitu Bapak Bode Riswandi. Nah mungkin Bapak Ya. karena kita keterbatasan waktu juga pertanyaan dari kita udah selesai, mungkin ada closing statement dari Bapak. Ya, para founding fathers kita telah mengajari banyak kepada kita bagaimana kita mesti melek terhadap kebudayaan. Insinyur Soekarno, presiden pertama kita, dia orang yang peka terhadap kebudayaan. Bahkan ketika diasingkan di Pulau Ende, dia menulis karya sastra, dia membentuk kelompok teater, lalu dia mementaskan. Syahrir, dia pembaca yang baik, dan dia juga mengikuti arus kebudayaan yang luar biasa. Muhammad Hatta juga demikian. Mereka sebenarnya hidup bukan pada zaman modern hari ini. Tentu beban mereka lebih berat kan, tetapi alangkah lebih berat lagi kita hari ini yang tidak mampu melanjutkan tongkat intelektual mereka dalam berkebudayaan. Anak muda harus ambil peranan itu. Terima kasih Bapak, suatu kehormatan bagi saya bisa berbincang dengan Bapak. Mungkin sekian podcast pada hari ini, episode 5 teman-teman. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan Bapak dari saya, segi kata ataupun dari kesiapan semuanya. Mohon maaf. Terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan kami dari BEM FKIP.